Di tengah pesisir selatan Banten, berdiri seorang tua berjubah coklat tanah yang sederhana namun memancarkan wibawa yang tak bisa disangkal. Dialah Syekh Tuan Tapa, seorang alim zuhud yang hidup di antara sunyi dan cahaya. Wajahnya teduh, berjanggut putih panjang, dan matanya selalu memandang jauh seolah menembus masa dan hati manusia. Tuan Tapa bukan ulama yang suka panggung atau keramaian. Ia lebih senang duduk bersila di pelataran musala kecilnya yang berdinding anyaman bambu, ditemani tumpukan kitab kuning dan suara ombak dari kejauhan. Anak-anak kampung mengenalnya bukan hanya sebagai guru agama, tapi juga sebagai orang tua yang selalu sabar mendengar keluh kesah siapapun. Tak seorang pun tahu persis asal-muasalnya. Konon ia datang dari arah barat, menempuh jalan panjang, menghindari pusat-pusat kekuasaan dan keramaian, untuk mencari tempat di mana ruh manusia masih bisa disentuh oleh suara langit. Disitulah, di kampung Karanggantung, jejak sunyinya mulai menoreh kisah. Setiap subuh, Syekh Tuan Tapa berjalan kaki dari rumah kayunya menuju musala, dengan tongkat kayu warisan leluhurnya di tangan kanan. Di sepanjang jalan, ia menebar salam pada ayam-ayam yang berkokok, embun yang menggantung, dan anak-anak kecil yang mengantarnya dengan lari-lari kecil. Ia adalah bagian dari alam, menyatu dengan sekitarnya. Pakaian khasnya tak pernah berubah, sorban putih kusam yang melilit kepala, jubah lusuh berwarna coklat tanah, dan sarung batik halus yang konon ditenun oleh ibunya sendiri puluhan tahun silam. Banyak yang heran, mengapa ia tak mau menerima pemberian baju baru. Tapi Tuan Tapa selalu menjawab, yang suci bukan kainnya, tapi hati yang memakainya. Ia mengajar tanpa bayaran, tanpa batasan waktu, dan tanpa memandang siapa muridnya. Petani, nelayan, pedagang kecil, bahkan para bekas penjahat, semua duduk bersila dengan kitab yang sama di hadapannya. Satu demi satu, kehidupan mereka berubah, bukan karena ceramah yang keras, tapi karena keteladanan yang tak terucap. Suatu malam Jumat, ketika bulan penuh menggantung di atas laut, Tuan Tapa duduk menghadap kiblat lebih lama dari biasanya. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya seperti menyimpan getaran yang dalam. Murid-muridnya yang setia menyadari, malam itu ada yang berbeda dalam zikir yang dilantunkannya. Ia membaca surat Yasin dengan suara yang begitu lembut, namun menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Seorang pemuda bernama Julaemi, yang biasanya tak tahan duduk lama, malam itu tak berkedip mendengarkan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuh hatinya. Usai zikir, Tuan Tapa memanggil pemuda itu. "Nak Julaemi," ucapnya perlahan, "jalanmu masih panjang, tapi kau harus memilih arah yang benar sejak dini. Dunia akan menggoda, tapi ingatlah, jiwa yang terisi dengan Allah tak akan tergoyah oleh apapun." Sejak malam itu, Julaemi mengubah hidupnya dan menjadi salah satu dai muda paling disegani di Banten. Kisah-kisah seperti itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Masyarakat mulai menyebut Tuan Tapa sebagai penjaga cahaya. Bukan karena mukjizat yang mencolok, tetapi karena ketenangan yang memancar dari dirinya seolah menjadi lentera bagi jiwa-jiwa gelap di sekitarnya. Ia tidak mengaku wali, tapi banyak yang merasakannya sebagai demikian. Beberapa kali, orang-orang datang hanya untuk meminta doa, bahkan dari daerah yang jauh. Mereka percaya, Tuan Tapa punya cara bicara yang menyentuh langsung ke dalam hati, seakan tahu luka batin seseorang tanpa dituturkan lebih dahulu. Ia tak pernah menolak siapapun, bahkan musuh yang datang membawa dendam pun ia sambut dengan senyum. Di antara para penziarah, ada pula bangsawan dan pejabat yang datang secara diam-diam, mengenakan pakaian rakyat biasa agar tak dikenali. Mereka duduk sejajar dengan petani miskin, tanpa merasa lebih tinggi. Di hadapan Tuan Tapa, semua manusia menjadi sama, yang berbeda hanya seberapa tulus hatinya menghadap Sang Pencipta. Suatu hari, datanglah seorang lelaki dari Tanara, seorang saudagar kaya raya bernama Haji Umar. Ia membawa hadiah besar, kain sutra, perhiasan emas, dan satu peti penuh uang. Ia mendatangi Tuan Tapa dengan maksud membangun pesantren megah, lengkap dengan asrama dan penginapan bagi santri. Namun Tuan Tapa hanya tersenyum. Ia menyuruh Haji Umar menyimpan kembali semua itu. "Jangan jadikan agama sebagai kemegahan lahir," ucapnya pelan. "Yang kita butuhkan bukan bangunan tinggi, tapi hati yang mau tunduk dan jiwa yang ingin belajar. Biarlah musala bambu ini menjadi saksi keikhlasan." Haji Umar terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia bawa tak bisa menandingi kekayaan batin sang syekh. Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal selama beberapa bulan,
belajar langsung dari kehidupan sederhana namun penuh makna yang dijalani Tuan Tapa. Tahun-tahun berlalu, usia Tuan Tapa semakin senja. Langkahnya mulai lambat, suaranya tak lagi sekuat dulu. Namun semangatnya mengajar tak pernah surut. Bahkan ketika sakit mulai datang, ia masih duduk di pelataran musala setiap subuh, menunggu murid-muridnya dengan senyum yang tak pudar. Pada suatu sore yang tenang, langit tampak lebih redup dari biasanya. Burung-burung seolah enggan terbang, dan ombak laut karang gantung bersenandung pelan. Murid-murid Tuan Tapa merasa gelisah, hati mereka tak tenang. Mereka berkumpul di halaman rumah kayu sang syekh. Saat itulah, Tuan Tapa memanggil mereka. Ia duduk bersandar di dipan bambu, tubuhnya lemah namun matanya masih bersinar. "Anak-anakku," katanya pelan, "hidup adalah jalan pulang. Jangan takut kehilangan aku, karena aku hanya lebih dulu menyeberang. Lanjutkan cahaya ini, dengan ikhlas dan cinta." Tepat setelah ia mengucapkan kalimat itu, senyum mengembang di bibirnya. Nafasnya perlahan menjadi tenang dan berhenti, seolah tertidur. Tak ada tangis histeris, hanya zikir lirih yang mengiringi kepergiannya. Langit karang gantung pun seolah bersedih, rintik hujan turun perlahan meski tak ada awan hitam. Berita wafatnya Syekh Tuan Tapa menyebar cepat. Ribuan orang datang dari penjuru Banten dan luar daerah. Mereka mengiringi jenazah beliau hingga ke makam kecil di samping musala, di bawah pohon kelapa tua yang selalu menjadi saksi sujud-sujud panjangnya selama ini. Di batu nisannya, hanya tertulis sederhana, Syekh Tuan Tapa, hamba Allah yang beristirahat. Tak ada gelar, tak ada kemegahan. Namun di hati umat, namanya menjadi legenda, sosok sunyi yang menjaga cahaya di tengah gelap zaman. Jejaknya abadi, dalam zikir dan amal para murid yang meneruskan warisan jiwanya.